saya ngomong aku mau masuk ke Kristen. Langsung kakak saya tuh langsung kayak istighfar, katanya orang Muslim gitu, istighfar dia. Kamu sadar enggak, katanya, apa yang kamu perbuat? Ya, kalau kamu sampai masuk, kamu nggak akan lagi diterima di keluarga, kamu akan dibuang, katanya. Dan kamu nggak akan diakui. Terus kamu nggak kasihan sama mama, dosa-dosamu akan dia yang akan tanggung nanti, katanya, di akhirat. Dan saya, sudah, kamu pergi aja. Saya tidak mau dengar kamu lagi ngomong, dia bilang. Saya tidak mau lagi, apa? Saya tidak mau terima dia mau datang, katanya. Jadi pada habis itu, setelah itu saya ketemu lagi sama mama saya, dan jawaban mama saya pun lebih eh, ngeri lagi, sampai bahkan dia mengutuk saya. Kalau sampai dia, mama saya bilang, sampai kamu masuk Kristen, kukutuk kamu, katanya. Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara dimanapun berada. Kesempatan yang baik ini bersama lagi kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang ibu muslimah yang sangat luar biasa menghadapi suka duka kehidupan. Ya, lalu kemudian tiba-tiba lepas kerudung dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan setelah dibaptis percaya Yesus, keluarganya mengetahui dan keluarganya tidak setuju. Ia lalu kemudian dipanggilkan ustadz agar dia kembali ke Islam, tapi ia tetap menolak karena ia sudah meyakini bahwa ia sudah terima keselamatan daripada Tuhan. Luar biasa saudara-saudara, semoga kesaksiannya ini boleh memberkati Bapak Ibu sekalian. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Mary Yosin. Saya berasal dari Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Timur. Dan saya seorang Muslim dulu. Eh, Awal mulanya dulu saya menikah dengan seorang laki-laki, dan di mana saya dikaruniai dua orang anak. Tetapi di dalam pernikahan saya dulu tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena banyak berbagai kekecewaan yang diberikan oleh suami saya yang dulu. Saya menikah dengan suami saya yang dulu karena saya benar-benar, kami bertemu di dalam satu organisasi, di mana kami bersama-sama menjadi atlet, uh, dan sehingga kami pun memiliki perasaan suka satu sama lain, dan di mana kami juga akhirnya menjalankan hubungan, uh, dan akhirnya kami memutuskan untuk menikah. Dan pada saat itu, jujur saya memang memiliki pergaulan yang kurang dijaga oleh keluarga, karena posisi saya pada saat itu saya berkuliah, dan pada saat dan saya pun hamil, dan tapi kami sama-sama sepakat untuk menikah secara sah, dan akhirnya kami disetujui. Dan pada saat saya menikah, usia kandungan saya sudah 7 bulan. Dan setelah saya menikah, saya pun berumah tangga sambil menjalankan kuliah saya tetap terus berjalan. Uh, Selama saya menjalankan rumah tangga dengan suami saya yang dulu, sangat-sangat menyakitkan sekali, karena saya telah melihat sifat aslinya, dan juga Tuhan melihatkan sifatnya, tetapi yang sifatnya yang buruk, tetapi saya tetap terus bertahan, saya tetap terus berusaha untuk membangun rumah tangga yang baik, menjadi istri yang baik bagi suami saya, walaupun suami saya yang dulu begitu sangat jahat, dan yang menurut saya sangat mengerikan sekali, sampai-sampai saya tertekan batin sekali. Kenapa saya bilang suami saya seperti itu? Karena dia ternyata sebelum saya ada yang sudah dia hamili.
dan sudah memiliki punya anak. Tadinya saya benar-benar tidak tahu sama sekali uh, sifatnya suami saya yang dulu ini. Terus ternyata habis itu, dan bukan hanya satu aja yang saya ketahui, tapi lebih dari satu. Dan pada akhirnya di dalam proses rumah tangga kami selalu ribut terus. Dan dia pun juga selalu jarang pulang. Pulang itu cuma hanya sebentar aja, habis itu ganti baju, pulang kerja, dan mandi, ganti baju, habis itu pergi lagi entah kemana. Nah, pada saat itu saya pun juga sudah melahirkan anak pertama. Nah, yang bernama Fadil, Ahmad Fadila. Di situ kami benar di rumah kami ini benar-benar dianggap kayak patung, dianggap seperti dia itu sangat bebas sekali gitu lah, tidak apa, tidak memikirkan kami. Jadi ya setiap saya tanya tidak pernah ada kejelasan dia mau kemana. Terus tapi tahu-tahu ada langsung di Bontang, di Tenggarong. Malah kadang dia tuh mengantar istri orang tanpa seizin saya. Jadi saya di situ merasakan kok begini ya gitu. Padahal saya sudah berusaha untuk mengajak berkomunikasi secara baik dengan suami saya. Dan saya pun juga sudah berusaha untuk menerima suami saya dengan sifatnya yang dulu yang sudah punya anak sekalinya di mana-mana. Bahkan dia ada yang digugurkan. Saya tahu karena wanita itu sendiri yang langsung mengasih tahu saya, memberitahu saya bahwa dia hamil tapi disuruh gugurin dengan suami saya. Tapi karena saya memikirkan apa, anak yang ada dalam kandungan saya pun berusaha untuk kuat, berusaha untuk berpikir positif, selalu berpikir mudah-mudahan suami saya bisa berubah kalau anak saya lahir. Jadi di situ keluarga besar saya juga belum tahu setelah, tapi semakin hari semakin saya diam, sifatnya semakin melunjak. Saya tidak terima. Akhirnya saya pun marah-marah sama dia, mengatakan kamu kemana, kenapa tidak pernah kasih saya penjelasan. Saya ini bukan patung, tapi setiap saya mengajak komunikasi, saya selalu suami saya ini juga tidak memberikan sepatah kata pun penjelasan tentang apa yang saya tanyakan ataupun menjawab yang pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan. Tidak pernah dia mau menjelaskan. Jadi ya semacam orang kayak keluar masuk tanpa memberitahu kemana ia pergi. Terus kadang malahan dia tidur di kantor, di kerjaannya. Jadi di situ saya merasakan, karena saya dulu masih muslim, saya selalu berdoa sama Tuhan, sama Allah. Saya sholat, saya minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, aku bilang selamatkan keluargaku. Aku ingin punya rumah tangga yang baik. Aku bilang, aku ingin suamiku menjadi pemimpin iman di dalam rumah tangga, memimpin saya dan anak-anaknya. Setiap saya selalu berdoa, selalu sholat. Seperti itu doa saya kepada Tuhan, kepada Tuhan. Terus karena dia tidak pulang, ternyata dia tidur di kantor. Saya tahu dari temannya. Jadi akhirnya jam 3 subuh saya pergi ke kantornya sambil gendong anak saya yang bayi, jalan kaki ke kantornya untuk panggil dia untuk suruh pulang. Jadi setelah saya sampai di kantornya, dia yang jaga adalah temannya, bilang temannya dia ada di dalam sambil nelpon katanya. Jadi teman minta tolong dipanggilkan untuk pulang. Saya bilang kan dia kan punya rumah, kenapa nggak pulang? Saya bilang gitu. Akhirnya dia keluar dan saya pun juga tidak mau berkata kasar di luar, tidak mau ribut gitu di luar. Jadi kami pulang bersama sama-sama. Jadi akhirnya setelah itu besok-besoknya seperti itu lagi dan seperti itu lagi. Akhirnya suatu saat ada uh,
yang benar-benar yang menyakitkan lagi adalah dia berhubungan lagi bersama keluarga dari tempat yang dulu dia tinggal sebelum menikah. Dia dulu tinggal bersama teman di tempat keluarga temannya. Terus di tempat temannya itu pun adiknya itu dia pacarin, dan akhirnya sampai saya menikah dengan dia, dia masih berhubungan ternyata. Dan pada saat saya saya benar-benar pada saat itu tidak tahu sama sekali, dan tapi Tuhan menyelamatkan saya, memberitahu saya melalui temannya, teman kerjanya datang ke rumah. Dia bilang, saya merasa curiga dengan suaminya, Mbak, katanya. Soalnya suaminya Mbak tuh minta tolong sama saya untuk minta carikan kerjaan untuk adik sepupunya. Tapi saya tidak percaya kalau itu adik sepupunya. Soalnya dia mesra sekali. Katanya seperti itu. Ternyata apa yang diceritakan itu benar. Akhirnya dia selalu uh, ngantar makanan terus ke tempat kerjanya. Itu cewek selingkuhannya. Terus dengan memakai motor orang, pakai jaket orang, supaya tidak ketahuan. Jadi akhirnya saya sudah tidak tahan dengan kelakuannya, dengan sifatnya yang udah, karena saya memiliki keterbatasan, terbatas dalam kesabaran. Akhirnya saya pun ya bisa dibilang ngamuk lah, karena kan tidak terima dipermainkan lagi punya anak. Karena saya sudah cukup memberikan toleransi, sudah cukup untuk berusaha untuk berkomunikasi secara baik, sudah cukup usaha saya untuk menjadi istri yang baik buat suami saya yang dulu. Terus tapi tidak ada perubahan. Dia terus tidak pernah ada di rumah. Saya berdua saja waktu itu, masih berdua sama anak pertama saya. Saya hanya bisa menangis aja di rumah. Habis itu dia, dan semakin hari kelakuannya semakin melunjak. Saya merasa sudah cukup semua saya berikan toleransi. Jadi saya putuskan, saya minta pisah sama suami saya. Minta pisah karena pada saat itu saya tidak bekerja dan tidak berpenghasilan, belum ada penghasilan, jadi hanya dia yang bekerja. Jadi saya minta dia yang biayai, dan saya mendesak untuk berpisah karena saya tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga dengannya. Terus di dalam proses perceraian pun saya akhirnya hamil anak kedua, yang kalau di perceraian muslim itu kan tidak boleh, uh, ya kalau perceraian pada saat lagi hamil. Jadi menunggu saya melahirkan baru persidangan perceraian saya dilanjutkan. Saya bercerai tahun 2012 sepertinya. Jadi saya benar-benar di situ, saya benar-benar tertekan sekali, sehingga saya tidak bisa berpikir lagi untuk mengangkat hak asuh anak. Itu tidak saya terpikirkan lagi, karena di pikiran saya hanyalah ingin pisah dari suami saya, karena saya benar-benar sudah takut sekali untuk hidup berumah tangga dengan suami saya yang dulu. Nah, pada saat saya sudah melahirkan anak yang kedua, di dalam saya melahirkan anak kedua, saya sudah, sebelum saya melahirkan itu kan saya sudah tinggal di rumah orang tua saya, berkumpul dengan saudara-saudara saya juga, dan di mana saya pun memiliki keluarga, saudara-saudara, orang tua yang cukup keras juga, cukup keras, punya saudara-saudara yang temperamen juga. Jadi saya bisa dibilang pencobaan ataupun saya ini begitu double gitu, dari keluarga maupun dari keluarga kecil saya yang saat itu benar-benar hancur. Jadi pada saat itu setelah saya dan kami sangat-sangat
dengan saudara yang temperamen, benar-benar sakit sekali, dipojokin, terus dikatain yang nggak benar gitu. Tapi saya tetap sabar. Dan setelah saya melahirkan anak kedua, anak yang kedua belum genap 40 hari, masih merah, kami sudah ketuk palu di pengadilan agama secara sah untuk berpisah. Dan saya pun tinggal di rumah uh, orang tua bersama saudara-saudara yang memiliki temperamen. Di situ, di rumah, di tempat orang tua, sering sekali saya berkelahi, sering sekali di dikata-katain yang tidak baik dengan saudara kandung sendiri. Karena saya benar-benar pada saat itu tidak ada penghasilan, belum bekerja, jadi saya selalu dibilangin tidak tahu diri, nggak malu tinggal di rumah orang tua, kasih gitu. Terus sampai saya tapi saya tetap terus berusaha untuk cari pekerjaan demi anak-anak saya. Dan saat itu juga saya pun sudah lulus juga kuliah, dan puji Tuhan dalam kondisi rumah tangga saya yang hancur, tapi saya masih bisa memfokuskan diri dengan kuliah saya supaya kuliah saya selesai, karena saya ngerasa memang kewajiban saya dengan orang tua saya itu adalah memberikan apa, melihatkan pendidikan saya, walaupun saya seperti ini saya sudah bisa bisa lulus gitu. Jadi setelah saya sudah lulus dan saya mencari pekerjaan, walaupun saya sering mendapat pekerjaan tidak dengan gaji yang cuma hanya 1 juta saja, tapi saya tetap jalanin. Saya merasa bersyukur pada saat itu, dan saya tetap terus sholat dan minta petunjuk sama Allah. Aku bilang, ya Allah, aku bilang. Dan saya pun sampai berdoa juga untuk ampuni segala dosa-dosa saya, bukakan jalan Tuhan, aku bilang. Saya menghidupi anak-anak saya, ya walaupun memang mama saya sering bantuin saya untuk menjaga anak-anak saya, tapi di samping itu juga saya sering mendapatkan uh, omongan-omongan yang tidak enak dari saudara-saudara saya yang bersama-sama tinggal di sana. Karena saya dan karena saya tidak ingin uh, mau merespon dengan amarah mereka. Saya tidak mau melawan. Saya tidak ingin ribut dengan saudara-saudara saya. Akhirnya saya bawa anak-anak saya jalan supaya tidak terjadi keributan. Jadi saya menghindar terus. Saya menghindar supaya tidak terjadi keributan yang meluas, yang hebat. Saya bawa anak saya jalan. Saya bawa anak-anak saya keluar. Jadi mulai dari pagi jam setengah 6 kami sudah bangun. Saya sudah mandiin anak-anak saya. Terus untuk berangkat ke sekolah. Dan posisi saya pada saat itu belum punya kendaraan. Jadi saya pada saat itu ngantar anak saya sekolah jalan kaki. Jadi karena dia masuknya jam 7, kami harus berangkat. Karena kami jalan kaki, kami berangkat mulai jam 6. Mulai jam 6 pagi, kami sudah keluar dari rumah. Terus sampai saya antar anak saya sekolah, setiap hari jalan kaki, kadang sampai anak saya ngeluh, "Mama, kakak capek," katanya. Karena mereka gantian saya gendong, biar dia merasa nggak terlalu capek. Karena saya nggak mau pakai barang-barang saudara, karena takut nanti dikata-katain lagi, nggak tahu diri, dibilang gitu. Jadi jadi setelah mereka pulang sekolah, karena kami pulang ke rumah sebentar, pulang untuk ganti bajunya. Bahkan kami kerjain
kalau anak saya punya PR, saya kerjain di luar rumah karena saya ngerasa takut kalau di rumah terus takut ada kesalahan. Dan akhirnya saya jalani semua itu seperti itu terus, dan sering terjadi juga perkelahian terus, dan kadang mama saya memberikan makanan itu secara diam-diam, jadi kami makan di kamar supaya kami nggak pengen dilihat sama yang lain. Terus akhirnya saya jalani semua itu sendiri. Habis itu saya sudah benar-benar sudah tidak tahan karena saya di pikiran saya selalu berdoa dan selalu sholat sama aku bilang sama Tuhan, Tuhan berikan aku kekuatan kesabaran itu terus. Dan belum lagi saya pada saat itu juga sering merasakan ada hal-hal yang eh, gaib karena saya sering kedinginan, ketakutan, semua sangat sangat tercampur aduk. Dan pada saya menjalani semua itu proses, akhirnya saya tidak tahan di dalam rumah orang tua saya pun minta izin untuk keluar dari rumah keluar dari rumah untuk nyewa sendiri, karena saya keluar dari rumah bukan, saya jelasin, bukan untuk nggak mau kembali, saya cuma pengen mau perbaikin silaturahmi saya sama saudara-saudara saya mungkin, dan saya tidak enak juga merepotkan. Jadi tadinya memang saya tidak dibolehkan, bahkan sampai saya bersujud di kaki mama saya minta supaya mama saya mengizinkan saya untuk bawa anak-anak saya. Jadi tapi mama saya tidak pedulikan saya, dan saya pun tidak juga, saya tetap melawan. Dan pada saat posisi di rumah lagi tidak ada orang, saya cepat-cepat langsung angkat barang-barang supaya saya bisa keluar. Nah setelah itu saya menjalankan uh, keluarga kecil saya sendiri bertiga. Saya pun uh, bekerja membawa anak saya, dan saya bawa ke tempat kerja anak-anak saya, dan saya jalani semua itu. Terus saya pada akhirnya di tahun 2018 saya di masuk kerja di perusahaan, dapat pekerjaan yang ya lumayan sesuai, walaupun gajinya sesuai dengan UMK saja, tapi saya sangat bersyukur sekali. Jadi saya di situ di tahun 2018 saya pun masuk kerja di perusahaan, salah satu perusahaan di Kutai Timur ini. Saya di mana juga saya pada saat itu sangat-sangat hancur sekali dan bingung. Jadi akhirnya saya pun terima pekerjaan itu. Akhirnya saya mulai bekerja, dan anak-anak saya, karena posisinya pada saat itu juga uh, saya menitipkan anak-anak dengan mama saya kalau setiap kerja. Terus di saya setiap titip kerja tapi tidak mengurangi apa kejahatan dari saudara-saudara saya, ya mereka masih tetap saja memberikan komentar-komentar yang sangat jahat kepada saya, tapi saya tetap jalanin semua itu. Terus saya, dan pada akhirnya di perusahaan itu pun saya bertemu dengan suami saya yang saat ini, yang sekarang ini, di mana, dan pada saat tahun 2018 itu kami kami pun memiliki hubungan. Terus kami jalanin hubungan berpacaran, dan pada saat itu kami sangat bergumul dengan uh, agama kami karena kami berbeda agama. Akhirnya di tahun 2018 itu benar-benar sangat, dimana saya merasakan pencobaan lagi. Tuhan, kami, dan kami bingung, kami mau melanjutkan tapi saya bingung apakah orang tua saya mau bolehkan atau tidak. Dan tiba-tiba di tahun 2018 itu saya memiliki ketertarikan untuk mengenal Tuhan Yesus.
Terus jujur suami saya tidak pernah mengenalkan Tuhan Yesus kepada saya, tidak pernah juga menjelaskan. Dan jujur juga uh, suami saya sekarang ini dia tidak taat dengan ibadahnya. Dan tahun 2018 itu saya merasakan apa benar-benar rasanya tertarik sekali. Akhirnya pada saat itu saya men- mendengar lagu rohani, di mana di situ lagu rohani yang benar-benar sangat-sangat menyentuh sekali hati saya, sehingga tiba-tiba air mata saya keluar sendiri, dan saya pun ngerasa uh, terus-menerus ingin selalu mendengar. Dan saya pun selama di tahun 2018 itu saya terus-menerus uh, melihat khotbah-khotbah di YouTube. Itu posisi saya pada saat saya masih kerja di perusahaan dan saya mengenakan jilbab. Jadi saya mendengarkan lagu rohani dan melihat khotbah-khotbah itu sembunyi-sembunyi karena di perusahaan itu di tempat saya kerja itu ada salah satu teman dari kakak saya. Jadi saya takut sekali kalau ketahuan sama temannya. Jadi saya sembunyi-sembunyi. Dan lagu rohani yang pertama kali saya dengar itu lagu yang berjudul lagu Raja Wali, bagai Raja Wali. Lagunya seperti ini. Hanya kepadamu ku kan berlari di saat ku bimbang jalan hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan dan menang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama dia, tiada yang mustahil bagi dia. Lagu itu yang pertama kali saya dengar, di mana saya kalau mendengar itu nangis sekejap-kejap, dan saya putar terus terus. Setelah lama kelamaan tanpa sadar kan, saya mengikuti lagu itu dengan bersuara nyaring. Akhirnya teman-teman di kantor itu pada kaget semua. Dia bertanya ke eh Mer, kenapa kamu nyanyi lagu itu, katanya. Itu kan lagu orang Kristen, katanya. Ah iya kak, saya kan pura-pura aja nggak tahu. Jadi tapi saya nggak peduli, sudah saya terus-terus menyanyikan lagu rohani di kantor sampai saya bawa juga ke rumah dan saya dengarkan dengan anak-anak saya, dan anak-anak saya juga menyukai dan dia juga mendengar. Bahkan anak saya sudah sampai hafal juga lagu itu. Jadi dan saya juga di tahun 2018 itu terus-menerus mencari-cari, melihat terus khotbah-khotbah, menonton film Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu saya sakit dan pingsan di kantor karena mah saya kambuh. Akhirnya saya masuk rumah sakit. Selama di rumah sakit, suami saya ini selalu menemani saya terus. Terus saya pun setelah keluar dari rumah sakit, saya langsung pergi ke kantor tanpa menggunakan jilbab lagi. Di situ teman-teman karyawan semua pada sangat-sangat uh, kaget lihat saya tidak pakai jilbab lagi. Karena saya pada saat itu masih menutupi, saya menjawab uh, supaya tidak, karena ketombean saya bilang. Jadi itu aja, saya memberikan penjelasan, dan juga keluarga saya, saudara-saudara saya juga sempat kaget lihat saya bahwa saya tidak pakai lagi jilbab. Jadi saya, tapi keluarga saya tidak terlalu merespon, dia cuma hanya kenapa begitu, seperti itu aja. Tapi mereka, keluarga saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Dan masuk di tahun 2019,
Di situ saya memiliki lebih dalam lagi kerinduan untuk mengenal Tuhan Yesus. Saya pun uh, sangat ingin sekali pergi ke gereja. Dan pertama kali saya menginjak gereja itu di kampung suami saya. Pada saat itu kan saya diajak ke kampungnya untuk kenalan sama keluarganya. Terus saya diajak juga karena juga saya pengen, dan saya sangat bersemangat sekali untuk pergi ke gereja. Dan di gereja saya pun lihat lirik sana sini, melihat mereka itu seperti apa ibadahnya, dan tanpa sadar saya pun juga fokus di dalam lagu-lagu yang dipanjatkan di gereja itu, dan saya pun menangis lagi dengan keluar sendiri air mata. Dan pada saat itu juga, pada saya datang pertama kali, di situ saya gereja itu mengadakan perjamuan kasih. Nah, saya jadi tambah bingung. Tapi dengan Pak pendetanya, ambil saja katanya. Tidak apa-apa. Jadi saya ambil dan saya mengikuti perjamuan kasih itu, dan di mana juga pendeta di situ bilang bahwa ini adalah tubuh Kristus katanya. Dan dia berdoa, saya pun juga ikut berdoa. Saya berdoa dengan Tuhan Yesus, Tuhan, bilang, ampuni saya dalam hati saja itu, sambil menangis. Tadinya saya nggak tahu saya kenapa kok menangis, tapi saya cuma berdoa, ampuni saya. Dan dari di tahun 2019 itu saya terus menerus memiliki kerinduan untuk pergi ke gereja. Dan kalau sudah mau dekat hari Minggu, hati saya tuh rasanya senang sekali. Tapi saya pun ada tidak enaknya karena pada saat mau ibadah, saya punya suami ini orangnya kan bukan kurang ya, mungkin bisa dibilang pindah gereja setahun sekali. Jadi saya yang ajak dia, sangat susah sekali, berbagai banyak alasan yang dia utarakan. Padahal sampai saya tuh harus kelahi dulu sama dia. Sampai saya pernah saking mau ngomong tidak tahu apalagi saya omongin, saya bilang saya ikut ini karena benar, karena saya rasa tertarik dengan, masa kamu nggak mau sih temanin aku ke gereja, aku bilang kalau gitu saya balik aja lagi uh, ke agama yang dulu, aku bilang. Tapi dia diam aja. Ya habis itu saya tidak lagi, setelah saya ngomong itu baru dia mau mau pergi ibadah, dan udah rajin juga ibadah. Dan pada tahun 2019 itu saya pun ikutin semua, baik itu ibadah hari Minggu, ibadah kelompok doa, dan ibadah perkaryawan. Terus di tahun 2019 itu pun juga saya benar-benar sangat tertarik sekali. Akhirnya pun saya datangin Pak Pendeta di tempat gereja yang saat ini. Terus saya bertanya dengan Pak Pendeta, saya pengen dibaptis. Terus ternyata dengan Pak Pendeta menjelaskan bahwa dibaptis itu tidak semudah itu untuk membaptis orang. Dia itu harus butuh dibimbing. Pada akhirnya saya pun mau dibimbing, dan mungkin selama 8 bulan atau enggak 9 bulan saya mengikuti bimbingan dari Pak Pendeta, sehingga masuk di tahun 2020 di bulan Januari tanggal 15 saya pun dibaptis. Nah, pada saat itu disitulah saya merasa benar-benar sangat kayak lahir kembali, dan pada saat dibaptis pun saya pun menangis gitu. Nggak tahu kenapa kok bisa keluar lagi air mata gitu. Terus, nah setelah tahun 2001 saya pun sudah menjalani dengan status saya dengan agama Kristen secara di mata Tuhan secara sempurna lah. Dan saya pun memiliki uh, untuk mengubah kakak saya lagi, karena saya ingin sekali semua orang lihat saya ini udah beragama Kristen gitu. Saya saking senang gitu, dan rasanya sudah bebas, kayak milik Tuhan sepenuhnya lah. Akhirnya saya mengubah kakak sama KTP saya. Dan tahun 2009 2021 itu pun saya pun menjalankan ibadah saya ikutin semua ibadah Lodikia kayak gitu, kayak kelompok doa, terus ibadah setiap hari Minggu saya jalanin semua itu.
Dan saya kalau setiap hari Minggu sangat senang sekali untuk pergi. Dan akhirnya setelah saya masuk di tahun 2000, 2002, ya kayaknya 2020, 2020, 2020 itu ya 2021 sebenarnya. Yang 2020 itu yang saya proses dibaptis tahun 2020, terus 2021-nya saya eh, memutuskan untuk menikah. Tapi sebelum menikah, saya sudah sempat mengutarakan dengan keluarga besar saya, termasuk orang tua saya, mama saya. Saya bilang, sudah saya ketemuin sama mereka. Saya mengatakan bahwa keluarganya, kan suami saya saat ini bernama Fendi, keluarganya, orang tuanya Fendi mau ketemu katanya. Terus, dan sebelum-sebelumnya sih, waktu pada saat saya masih, pada saat saya kerja, itu mereka sebenarnya sudah tahu bahwa saya berpacaran dengan Fendi. Terus, dan tapi mereka belum tahu kalau saya sudah masuk ke Kristen. Jadi mereka tidak tahu kalau mereka tahunya saya masih Muslim. Jadi karena saat sebelum tahun 2020 bulan November atau Oktober, saya pernah mengutarakan untuk mereka keluarga orang tuanya Pendi mau ketemu. Hmm, Langsung kakak saya bilang, buat apa? Untuk apa? Kalau pasti ada maksudnya katanya. Kami nggak mau terima kalau dia nggak masuk Islam katanya. Terus saya dikasih, jadi tapi saya hanya diam aja waktu pas ngomongin seperti itu dengan kakak saya yang tua. Jadi kakak saya bertanya, sebenarnya siapa sih yang mau masuk? Terus dengan tegas dan jelas saya ngomong aku mau masuk ke Kristen. Langsung kakak saya tuh langsung kayak istighfar, katanya orang Muslim gitu, istighfar dia. Kamu sadar enggak katanya apa yang kamu perbuat? Ya, kalau kamu sampai masuk, kamu nggak akan lagi diterima di keluarga, kamu akan dibuang katanya. Dan kamu nggak akan diakui. Terus kamu nggak kasihan sama mama, dosa-dosamu akan dia yang akan tanggung nanti katanya di akhirat. Dan saya, sudah kamu pergi aja, saya nggak mau dengar kamu lagi ngomong, dia bilang. Saya tidak mau lagi apa, saya nggak mau terima dia mau datang katanya. Jadi pada habis itu, setelah itu saya ketemu lagi sama mama saya, dan jawabannya mama saya pun lebih eh, ngeri lagi, sampai bahkan dia mengutuk saya. Kalau sampai dia, mama saya bilang, sampai kamu masuk Kristen kukutuk kamu katanya, seperti itu. Di situ sudah saya benar-benar bagaimana sudah, karena saat itu saya benar-benar ingin punya apa, sudah tidak tahu harus bagaimana lagi. Akhirnya kami masih tetap terus jalanin hubungan kami seperti itu. Tapi lama kelamaan kita, saya saya sangat ingin sekali mengesahkan hubungan kami di mata Tuhan, dan akhirnya saya pun memutuskan, ayolah sudah kita nikah aja nggak apa-apa. Aku bilang, saya kan jadi sampai kapanpun keluarga besar saya, orang tua saya tidak akan pernah mengizinkan saya uh, untuk menikah dengan kamu. Aku bilang, apalagi dia sudah, kalau sudah tahu kalau saya sudah Kristen, aku bilang. Jadi akhirnya kami di bulan Desember tahun 2020 kami mengadakan pertunangan, dan habis tunangan kami pun ada bimbingan selama 3 bulan, dan masuk di tahun 2021 kami pun melangsungkan pernikahan di gereja di bulan Maret tanggal 15. Nah, posisi saat itu juga saya bertepatan juga dengan kondisi orang tua saya. Ada rasa ingin memberitahu, tapi posisi ibu saya kurang sehat pada saat itu, karena saya sendiri juga yang mengantar mama saya pergi ke rumah sakit karena sering sakit-sakit. Ditambah lagi juga saya memiliki di keluarga kami ada permasalahan sampai ke ranah hukum saat itu. Dan di situ saya berpikir, bilang kalau saya tambah lagi memberitahukan pernikahan kita, apa enggak tambah gimana nanti, yang ada enggak akan jalan pernikahan kita. Akhirnya saya akan saya serahkan semua kepada Tuhan, saya percaya sama Tuhan, pasti Tuhan akan memberi jalan. Terus akhirnya kami melangsungkan pernikahan di gereja, melangsungkan pernikahan adat. Kebetulan suami uh, bersuku Dayak yang dia menikah ada adatnya. Jadi selang kami menikah, selama sudah habis menikah, mungkin ada 2 bulan, akhirnya keluarga besar saya mengetahui bahwa saya sudah Kristen.
posisi pada saat itu Lebaran di tahun 2021. Nah, posisinya pada saat itu anak saya ini semenjak saya feedback kembali ya yang tahun 2001 habis saya dibaptis itu betul-betul saya apa sudah mengajak anak-anak saya eh, untuk sekolah minggu rutin, terus semua pelajarannya di sekolah saya apa saya saya pindahkan ke pelajaran agama Kristen. Jadi anak-anak saya pun sudah belajar agama Kristen itu dari sekolah minggu, bahkan anak-anak saya pun sudah hafal sebagian Alkitab, ada berbagi apa tuh isi dari Alkitab, ayat-ayat, karena kan setiap saya pun juga meleskan agama, karena saya waktu di Muslim pun juga kemarin anak-anak saya pun saya genjot juga dalam pendidikan agama, karena saya orangnya pengen anak-anak saya punya pendidikan mengenal agama gitu, ingin sekali. Jadi baik di dalam Muslim kemarin saya pun menggenjot sekali anak saya untuk harus ngaji gitu. Dan tetapi karena tidak ada kedamaian, setiap sholat, setiap uh, semakin saya sholat kok semakin semakin beban ini rasanya berat sekali, berbeda dengan sekarang. Jadi berbeda dengan saya mengenal dengan Tuhan Yesus gitu. Yang saat ini, dulu malahan saya waktu masih jadi Muslim, saya tuh ngerasa uh, bukannya malah habis sholat malah enakan, ringan, tapi tidak saya mendapatkan. Yang ada malah terus dan terus saya mendapatkan uh, omongan-omongan yang tidak enak, yang pokoknya bertambah berat bebannya saya pikul. Jadi kembali ke anak-anak saya pun sudah uh, membawa anak saya ke Kristen juga. Saya pun menggenjot kembali anak-anak saya untuk mengenalkan Tuhan Yesus kepada kepada mereka. Terus saya pun juga mengajarkan mereka ayat-ayat kalau dia mendapat tugas PR dari guru agamanya untuk hafalan-hafalan. Jadi bahkan anak saya tuh tertarik yang cewek yang bernama Lia. Dia pernah bilang saya mau pengen seperti Tante Welsi katanya. Tante Welsi itu kan adalah asisten gereja yang sering khotbah di depan, dia sering lihat tapi jadi itu kadang dia ngaca sendiri di cermin sambil pegang Alkitab sambil ngomong-ngomong sendiri gitu. Jadi setelah kembali lagi pada saat tahun 2021 dan pada saat lebaran lebaran yang ketiga, saat itu di situ sudah kami ketahuan karena pada saat itu posisi saya di rumah kakak saya dan anak-anak saya ini dipaksa sekali untuk sholat sama kakak saya, sampai didorong-dorong, sampai dibilangin kamu nanti masuk neraka kalau enggak mau enggak sholat katanya. Terus di situ juga entah kenapa juga saya tuh apa sudah capek mendengarkan karena paksaan untuk sholat itu bukan hari itu aja, sebelum-sebelumnya saya sudah anak-anak saya selalu ditekan begitu terus, selalu di sama saudara-saudara saya. Terus padahal saya punya saudara juga tidak terlalu apa tekun dengan sholatnya gitu nah. Jadi saya jengkelnya di situ. Akhirnya saya bilang sama kakak saya, aku bilang, kalau jangan dipaksa kalau anak gak mau. Saya bilang gitu. Terus, ayo sudah kita pulang aja. Daripada kamu di sini dipaksa terus, saya bilang gitu. Jadi pada akhirnya kami pun pulang sampai ke rumah. Sampai di rumah, kakak saya ini langsung WA saya. Dia bilang, "Eh, saya disuruh mama untuk nanyain katanya. Tapi kamu jawab yang jujur, bilang, kamu ini sebenarnya sudah masuk Kristen ya kan katanya. Tapi saya belum menjawab, saya tidak menjawab WA-nya karena saya langsung berkomunikasi dengan suami saya bagaimana ini mereka sudah mulai tahu, ditambah lagi dia melihat cincin nikah saya, mereka sudah curiga. Akhirnya saat itu juga malam itu saya berunding dengan suami saya, kita sebaiknya pulang kampung dulu, kita tukar pikiran dengan uh, orang tua di sana, serta orang tua sana bisa membantu karena kan tujuan kita pengen bertemu dan berdamai dengan keluarga saya, keluarga besar saya. Akhirnya kami pulang ke kampung dan bertemu dengan orang tua di sana, dan puji Tuhan orang tua di sana, orang tua yang di sana mau membantu kami untuk bersama-sama bertemu keluarga saya. Dan sebelum akhirnya kami kembali lagi ke Sangatta, ke Kutai Timur. Terus saya sebelum pergi ke rumah saya pun ditelepon oleh gereja untuk datang dulu ke gereja, dan kebetul sekalinya
kita bertukar pikiran lagi dengan pihak gereja dan BPJ di sana, karena ya puji Tuhan mereka membantu saya juga, dan juga wali nikah saya pun juga ada, juga membantu. Dia ikut bersama kami dan dia menceritakan bahwa keluarga saya sudah datangin ke gereja yang marah-marah gitu mereka. Terus akhirnya setelah kami dari gereja, kami langsung ke rumah saya. Dan setelah saya di rumah, sampai di rumah, saya langsung ditarik sama kakak saya, ditarik dan langsung dikurung di kamar. Dan saya tidak dibolehkan untuk ikut gabung dengan suami saya, dengan mereka yang lagi ngomong gitu. Jadi saya dikurung, terus saya dikepung gitu sama saudara. Saya punya saudara itu ada 14 saudara, meninggal satu, jadi tinggal 12. Saya anak yang ke-13. Terus saya, jadi kakak-kakak yang saya punya saudara juga di Balikpapan. Jadi yang di Balikpapan itu dia cuma hanya bisa via video call. Jadi akhirnya semuanya itu berusaha untuk mengislamkan saya lagi. Tapi saya tetap, uh, saya tidak mau, saya tetap dengan Tuhan Yesus. Saya percaya dan ini adalah keputusan saya sendiri, tidak ada yang memaksa. Dan akhirnya saya pun di terus menerus sampai sebelumnya itu kan mereka sudah siap dan sudah menunggu kami datang. Di situ ada semua saudara, ada paman, ada juga ustadz yang yang mereka panggil untuk mengislamkan saya lagi. Tapi saya tetap tidak goyah, saya tetap dengan Tuhan Yesus karena saya sudah percaya Tuhan Yesus. Dan saya pun, dan mereka, saudara-saudara saya pun aja saat itu masih sempat untuk membohongi saya. Dia bilang pernikahan kalian itu tidak sah katanya. Terus saya dibilangin kamu ini diguna-gunain, dipelet katanya. Jadi saya di situ cuma hanya bisa diam aja saat itu karena saya tidak, masih ngerasa kayak tertekan, ada rasa takut bercampur. Jadi saya hanya diam saja dan tidak terlalu banyak ngomong. Cuman kalau ditanyain terus untuk masuk Islam, baca ini, disuruh syahadat terus, tapi saya bilang tidak, saya tetap dengan Tuhan Yesus. Saya bilang gitu. Ini saudara-saudara saya ini terus menerus memberikan omongan-omongan yang sangat-sangat tidak mengenakan. Jadi akhirnya lama kelamaan uh, keluarga suami saya, keluarga saya pun meminta izin dengan suami saya untuk saya dan anak-anak untuk tinggal di rumah selama 3 hari. Mereka minta seperti itu dengan suami saya pun mengizinkan. Dan setelah mereka pulang, mereka suami saya pulang dengan bersama keluarganya, saya masih di rumah. Di situ saya langsung didatangi sama ustadznya untuk disyahadatkan lagi, tapi saya tidak. Padahal saya sudah menjelaskan sama ustadznya, aku bilang tidak ada yang memaksa. Ini adalah keputusan saya sendiri yang merasakan begitu luar biasanya Tuhan Yesus. Aku bilang Tuhan Yesus adalah Tuhan Juru Selamat saya, aku bilang gitu. Malah ustadznya itu bilang, uh, dia bilang kamu sadar enggak? Saya sadar Pak, saya sadar dengan sepenuhnya ini. Aku bilang saya ngomong apa adanya. Aku bilang saya mengatakan yang sebenarnya. Aku bilang tanpa dipaksa siapapun. Aku bilang langsung ustadznya bilang sadar itu ada dua, sadar yang sadar betul sama sadar goblok katanya. Ya Tuhan, langsung di situ saya bilang, saya langsung ngomong sama diri saya, ternyata ustadznya ini nggak paham juga sebenarnya. Jadinya saya milih diam aja. Udah habis itu saya di dibaca-bacain, dikasih dipegang-pegang ininya, tangan-tangannya, diapain, dibacain apa, terus bilang karena habis itu terus. Dan selama saya di rumah mama saya terus didatangin, terus dengan dibawa ke tempat ustadz, terus saya disuruh sholat, saya disuruh pakai jilbab yang besar, itu yang besar, disuruh pakai rok, terus saya pakai semua, saya ikutin apa maunya mereka. Terus mereka bawa saya pergi ke tempat ustadz lagi. Di situ saya diruqyah, terus dikasih tetesan air, mata saya ini dikasih tetesan yang sangat perih sekali. Cuman saya tahan. Terus saya kayak dipegang gitu, dipegang semua tangan sini sama kaki supaya saya nggak berontak gitu, nah. Dipegangin sama saudara-saudara saya. Karena mereka pikir saya ini dipelet, diguna-gunain sama suami saya. Jadi diruqyah, tapi saya diam aja, diam aja. Ustadznya itu ngaji terus, tapi saya diam aja santai gitu dengarnya. Ya walaupun sedikit memang ada hati ketakutan, nanti mau dikasih apa lagi yang merasa menyakiti fisik gitu.
Yang saya takutin itu aja sih, karena kan mereka tuh selalu memberikan omongan-omongan yang jahat sekali, sampai-sampai ingin membunuh saya, dia bilang gitu. Bahkan ada ustadz juga bilang kalau misalkan eh, negara kita ini negara syariah, orang yang pindah dari agama Islam akan dibunuh katanya. Ah, tapi saya hanya mendengarkan saja, saya tidak mau banyak ngomong, saya cuma hanya terus diam saja di rumah situ. Dan kebetulan kan masih ada HP saya pegang, saya saya cuma hanya mendengarin, saya pakai handset, saya masih boleh pegang HP pada saat itu, jadi saya mendengarin lagu rohani lewat handset. Terus di situ saya terus menerus berdoa, cuman saya hanya bisa berdoa terus dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, itu selalu kusebut di dalam hati maupun di mulut. Dan kakak saya ini saat itu saya lagi diobatin, karena saya saking takut, takut ada fisik saya yang dilukai. Saya pun berdoa dan tanpa sadar mulut saya ini ikut tergerak juga. Tadinya saya hanya dalam hati, dalam nama Tuhan Yesus, tapi saking tertekan sekali, ketakutan sekali, akhirnya mulut saya pun ikut tergoyang dengan dalam nama Tuhan Yesus. Langsung dilihat sama kakak saya bilang, ya dia kuat juga katanya ilmunya, ya Tuhan. Saya bilang, kok ilmu sih, gue bilang. Saya berdoa sama Tuhan Yesus dibilang seperti itu. Jadi ya sedikit mereka berpikir saya benar-benar dipelet. Dan juga pada saat saya ditahan, saya pun dikasih air beras merah, disuruh mandi, terus dikasih diminumin air kelapa. Ada 3 kelapanya masing-masing, ada namanya. Jadi kan anak-anak saya juga dikasih air kelapa. Jadi saya disuruh minum, saya disuruh mandi air beras merah. Ya saya lakukan semuanya. Saya minum itu semuanya juga. Terus juga banyak air-air bacaan, sampai 6 botol saya dikasih. Tetap aja saya minum, disuguhin minum, dikasih aku minum aja terus. Tapi saya tidak pernah berubah. Setiap mereka bertanya, kamu masih mau bertahan dengan agamamu yang sekarang? Ya, saya bilang, pokoknya sampai kamu tahu tidak. Pokoknya menceritakan hal-hal kalau yang agama, kalau muslim itu kan dosanya nanti yang nanggung orang tua, gitu. Sampai, dan orang tua yang akan mendapat siksanya di neraka. Mereka seperti itu. Nah, setelah singkat cerita, saya pun terus menjalani selama hampir mau 3 minggu. Dan benar-benar pada waktu itu saya langsung benar-benar rasa ketakutan dan rasa tertekan batin sekali, karena kakak saya sudah benar-benar apa, mau marah-marah besar, dia sampai teriak-teriak, dia mau bawa saya ke tempat orang pintar lagi, karena pada malam malam itu saya benar-benar sudah capek sekali, dan saya pengen istirahat, pengen tenang, karena pada saat itu juga masih deg-degan, masih gimana gitu. Nah, badan saya sampai gemeteran, tapi kakak saya ini maksa. Akhirnya karena saya berada dekat pintu keluar, nah saya langsung loncat dari situ. Saya mau kabur, tapi kabur itu sebenarnya nggak datangi suami, cuma pengen ketemu sama Pak RT di situ supaya ada yang melindungi saya, karena pada saat itu saya di rumah nggak ada sama sekali perlindungan, pembelaan seperti itu. Dan tapi saya uh, masih didapatnya kakak saya. Nah, pas didapat saya itu saya diteriakin kafir, terus anak kurang ajar, pokoknya semuanya dibilangin kafir, dan sambil dilihatin semua sama tetangga-tetangga. Jadi saat itu sudah saya benar-benar rasanya tertekan sekali, dan sampai mohon-mohon, aku bilang saya pengen tenang dulu, aku bilang saya akan ikutin apa yang kalian mau, aku bilang, tapi saya minta tolong, saya mau istirahat, tubuh saya ini, aku bilang tenang, saya pengen tenang, saya nggak mau tinggal tempat mama ini, aku bilang. Mereka membuat saya tertekan, dan akhirnya mereka setuju. Itu pun juga saya minta pindah ke tempat kakak saya, di rumah kakak saya yang lain, yang penting jangan di sini, karena saya benar-benar tertekan sekali. Dan saat ini akhirnya mereka mengizinkan saya tinggal di rumah kakak saya yang lain. Nah, setelah itu, walaupun saya di rumah kakak saya, mereka terus-terusan untuk bawa saya ke tempat ustaz, ke tempat orang pintar. Nah, dan saya pun juga sedikit-sedikit memberikan penjelasan. Aku bilang pada saat itu juga saya kan masih bekerja, saya memberikan penjelasan, saya pengen kerja, aku bilang. Karena kalau saya tidak kerja nanti gimana anak-anak saya. Dan puji Tuhan, berkat uh, keajaiban Tuhan, Tuhan membuka hati mereka. Akhirnya mereka apa, mengizinkan saya bekerja, tapi saya dijagain, saya diantar jemput sama mereka supaya saya tidak melarikan diri dan tidak kembali kepada suami saya gitu. Jadi saya diantar, ditungguin di situ sama kakak saya, ditungguin sampai saya pulang kerja, dan saya jalani lagi setiap hari seperti itu. Mungkin entah capek kah, sudah saudara saya mengantar saya, menjaga saya, akhirnya saya dibolehin. Dan
dibolehin untuk pergi, tapi masih tetap diantar jemput, tapi tidak dijagain lagi. Nah, pada saat tidak dijagain itulah saya menelpon suami saya bilang sama suami saya, karena kebetulan saat itu kan surat nikah dari capil kami belum 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 selesai gitu, masih dalam proses. Jadi dalam waktu kami terus menerus setiap saya berangkat kerja dan menyelesaikan cepat-cepat pekerjaan saya, dan saya setelah selesai saya kembali lagi nelfon suami saya pergi mengurus berdua sama suami saya, mengurus surat-surat kami, berkas-berkas kami supaya kakak kami bisa jadi satu, terus KTP kami juga sudah berubah. Dan pada saat proses pembuatan itu kami benar-benar diberikan pencobaan lagi, di mana kami dipersulit lagi di dalam capilnya, bahwa kurang apa fotokopi KTP orang tua mama saya. Aku bilang, Tuhan, bagaimana caranya saya mau minta KTP mama saya, aku bilang, dalam keadaan kondisi seperti ini, aku bilang, saya minta bantuan sana sini, tapi tidak ada yang bisa bantu. Di situ saya benar-benar sangat putus asa sekali, sampai-sampai saya menangis jadi di jalanan. Saya pukul-pukul suami saya sampai saya bilang, kenapa kenapa begini terus, tuh bilang. Saya nangis jadi-jadinya, bilang, kenapa kita dipersulit seperti ini, tuh bilang. Jadi sedangkan saya ini kan punya waktu cuma sebentar aja, saya akan dijemput lagi sama kakak saya, dan saya ini harus kembali ke kantor soalnya nanti kan dijemput sama kakak saya lagi. Jadi akhirnya belum selesai juga sampai 5 hari. Begitu saya benar-benar sangat putus asa sekali dalam proses pembuatan akte nikah kami yang belum jadi, karena kami benar-benar dipersulit. Nah, setelah itu, setelah karena menuju ke kantor itu kan melewati gereja kami, jadi masih ada waktu, katanya 1 jam, kita mau nggak berdoa sebentar dengan Pak Pendeta di sana. Aku bilang, iya, kita minta doa sama Pak Pendeta. Jadi kami sampai di pastori, saya sudah tidak terbendung lagi, karena saya sudah benar-benar putus asa sekali. Karena jadi cuman hanya suami saya yang bisa bercerita dengan Pak Pendeta, karena saya sudah lemes sekali badan saya hanya bisa terbaring. Dengan di situ saya rasa kebencian dengan keluarga saya. Kenapa mereka begitu jahat itu sama kita, aku bilang, sampai harus seperti ini. Di, kami pun berdoa bersama dengan Pak Pendeta. Akhirnya saya kembali ke kantor, dan saya pun besoknya tiba-tiba suami saya kasih berita bahwa surat nikah kita udah jadi nih, katanya. Saya ngeliat, saya benar-benar kaget sekali, kok bisa gitu, nah, kok bisa. Terus kakak kami pun juga sudah jadi, cuman tinggal KTP aja, karena pada saat itu kan tidak belangkonya lagi tidak ada, jadi yang jadi kakak sama surat nikah kami. Di situ benar-benar saya sangat mengucap syukur sekali, puji Tuhan, bilang ini benar-benar keajaiban, bagaimana caranya kamu bisa ini jadi, saya bilang gitu. Ternyata setelah suami saya antar saya ke kantor, suami saya pun kembali ke Capil lagi. Dia berbicara dengan uh, orang Capil itu, minta tolong lagi dia. Dan ternyata yang tadinya itu benar-benar kami apa, di luar nalar, karena menurut hukum KTP, data penduduk itu kan tidak boleh diberitahukan sama orang. Baru itu kan apa, dia ada undang-undangnya, ada hukum yang menjaga kerahasiaan data masyarakat ya kan. Tidak mungkin kita orang capil akan ngasih nomor induk orang tua kami gitu, nah, tanpa sepengetahuan yang pemiliknya. Tapi Tuhan beri kami keajaiban. Tuhan menolong kami saat itu dengan orang capil itu memberikan nomor induk KTP mama saya. Di situ sangat mengucap syukur sekali, keajaiban Tuhan nyata di dalam hidup kami. Dan kami tidak khawatir lagi, karena kami cepat-cepat buat itu, karena kami berpikir takut keluarga saya akan membawa ke ranah hukum, karena mereka sangat keberatan kan dengan pernikahan kami. Terus akhirnya sudah lewat dari proses itu, saya saya pun di rumah masih ditahan, dan saya pun masih dibawa ke 4 orang pintar. Nah, pada saat itu saya merasa takut lagi, takut.
Akhirnya saya sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan keluarga orang tua saya. Saya pun memutuskan untuk pergi ke Kapolres untuk supaya meminta difasilitasi untuk menjembatani saya untuk bermediasi dengan keluarga saya. Dan saya kembali lagi kerja seperti biasa mereka menurut keluarga saya. Tapi saya pergi ke Kapolres, saya minta izin dari kantor. Terus dan puji Tuhan juga Kapolres pun menyetujui dan menjembatani kami, memberikan fasilitas untuk bermediasi dengan keluarga saya pada saat itu juga. Jadi saat itu juga keluarga saya dipanggil, ditelepon oleh pihak kepolisian untuk datang dan untuk bermediasi. Dan saat itu juga saya juga ditemani oleh suami saya sama wali wali nikah saya. Terus di Kapolres pun akhirnya kami bertemu dengan mama yang dengan keluarga saya yang datang itu saudara saya 2 orang dan mama saya, mereka bertiga aja datang. Terus yang bertemu sama keluarga saya cuma hanya saya sendiri, suami sama wali saya ini dia di ruang sebelah, terus saya di ruang sebelah untuk ngobrol dengan keluarga saya. Tapi di ruangan saya itu ada polisi yang menemani. Jadi tetapi ya tadinya tuh saya berharap kami ada kesepakatan tapi tidak terjadi karena mama saya ini teriak-teriak sampai-sampai mengancam kami. Dia bilang, pulang kamu, pulang, kalau nggak pulang saya seret kamu, awas aja itu Pendi tuh, tunggu sakit itu Pendi. Dikasih kayak gitu sama mama saya. Padahal saya sudah menjelaskan, saya memberikan pengertian sama mama saya, aku bilang bahwa ini adalah keputusan saya sendiri, tidak ada yang memaksa saya, aku bilang. Jadi karena mama saya ini terus menerus berteriak, akhirnya dengan saudara saya pun dibawa pulang dan kami akhirnya tidak apa tidak di terjadi ada kesepakatan kayak gitu. Dan sekalinya di ruang sebelah suami saya ini jadi kayak semacam ditanyain di interview gitu, dan untuk memperlihatkan semua berkas-berkas nikah kami. Dan berkat pertolongan Tuhan kami pun bisa melihat berkas-berkas kami bahwa ini akte nikah kami, kakak kami, KTP kami gitu. Dan saat itu juga saya pun boleh pulang bersama keluarga saya. Tapi karena posisi saya pada saat itu kan pergi kerja, saya tidak membawa anak-anak saya. Anak-anak saya tinggal di rumah kakak saya. Dan setelah saya selesai dari polisi, saya pulang ke rumah, kembali ke rumah ini bersama suami saya. Tapi saya sedih tidak membawa anak-anak saya. Saya cuma bisa, sampai sekarang saya belum belum bisa berkumpul dengan anak-anak saya. Sudah mau 7 bulan saya tidak ketemu sama anak-anak saya. Tapi selama 7 bulan itu saya berusaha untuk kuat, tapi tidak bisa tanpa anak-anak saya. Saya sangat merindukan anak-anak saya. Saya khawatir dengan anak-anak saya. Saya khawatir anak-anak saya akan didoktrin dengan omongan-omongan yang jahat. Jadi selama 7 bulan itu saya cuma hanya bisa menangis, memeluk. Dan ini foto anak saya. Anak saya ada 2, cewek cowok, tapi yang ceweknya tidak ada, belum sempat saya cuci. Terus saya cuma hanya bisa meluk anak-anak saya. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, bungkus anak-anakku dengan masa darahmu. Aku bilang, saya takut. Dan aku diapa-apain, diracunin otaknya. Saat itu saya hanya cuma bisa peluk bajunya. Ini baju sekolah minggunya. Dia pakai tiap malam. Cuma dia ingat anak-anak saya. Jadi saya berjuang sekarang ini. Pernah saking saya rindu sekali sama anak saya nekat pergi ke rumah mama saya. Dan setelah saya ke rumah, sampai di rumah mama saya ketemu sama kakak saya. Saya dibilang, kamu ngapain ke sini? Katanya, pergi kamu. Aku mau ketemu sama anak saya. Saya nekat karena saya percaya sama keluarga saya. Mereka tidak akan melukai saya. Dan apalagi saya juga sudah percaya Tuhan pasti menolong saya. Dan ada hukum juga. Terus saya sampai di rumah sana, saya langsung diteriakin. Sambil dibilang, dia manggil kakak saya yang di dalam. Dia bilang, nama kakak saya,
Dia bilang, oh ini ada anak orang kafir datang, dan anak durhaka datang. Cepat tutup pintunya katanya. Tapi saya tidak mau apa tidak mau melawan. Saya cuma hanya tetap fokus manggil anak-anak saya. Saya cuma hanya manggil kakak Alia, Fadil, ini mama, bilang kita jalan yuk, aku bilang kita beli jajan, aku bilang gitu. Karena aku cuma mau beli mereka jajan, aku mau pulang. Tapi saya di situ terus dilempari pakai selang, pakai sandal, dipukul pakai apa? Dipukul pakai payung jualan yang besar. Terus saya disiram bensin sama kakak saya. Terus tapi saya nggak pedulikan. Saya tetap manggil anak saya. Mereka terus lempari saya. Motor saya dijatuhin. Jadi sampai saya bilang, sampai kakak saya bilang, karena saya terus manggil anak saya, dia bukan anakmu lagi katanya. Dia, kamu sudah diputuskan hubungan katanya. Dia bukan anakmu lagi katanya. Tapi saya nggak mau, tidak sedikit pun mendengarkan omongan mereka. Saya tetap fokus sama anak saya. Panggil mereka terus. Tapi anak saya sudah kayak ditahan, tidak diboleh keluar. Karena saya disiram bensin, dan saya juga takut, karena takut ada api kayu menjalar bisa-bisa terbakar pada saya. Kira saya mengalah, dan saya putuskan posisi saya itu pada saat itu saya sedang hamil lagi, hamil yang ketiga, ini mengandung dan umur 2 bulan. Jadi dengan suami saya sekarang ini, jadi saya mengalah karena saya sudah lama teriak-teriak dan anak saya tidak dikeluarin, disembunyikan. Jadi anak saya pulang, saya angkat motor saya yang tadinya dijatuhin, saya angkat. Jadi saya pulang dengan basah bau bensin. Akhirnya karena saya sudah tidak tahan dengan perlakuan keluarga saya yang seenaknya. Ditambah lagi saya punya mantan, sekarang mantan suami yang dulu sudah juga ikut campur dan mau mengambil anak saya. Itu yang membuat tambah saya ngerasa saya harus bawa ke hukum, aku bilang, untuk mengambil hak asuh anak saya. Aku rindu sama anakku. Saat ini saya sudah membawa ke ranah hukum untuk berusaha berjuang untuk mengambil anak saya. Karena saya tidak bisa hidup tanpa anak-anakku. Karena aku sudah, karena kami sama-sama ya, merasakan hidup susah. Di mana sebuah harta kami itu motor semua kami jual untuk membayar pengadilan, untuk membayar administrasi di pengadilan. Karena kami membutuhkan biaya untuk mengangkat ke pengadilan, untuk mengambil hak asuh anak. Jadi saya menjual sebuah harta kami ya, walaupun hanya sedikit, tapi kami jual TV semua yang ada di rumah untuk karena ini keluarga saya berusaha sekali untuk mengeluarkan nama-nama anak-anak saya dari kakak saya, tapi mereka tidak bisa mengeluarkan kalau mereka tidak punya aslinya. Baik, itu saja kesaksian dari saya. Saya mohon doakan anak-anak saya, semoga anak-anak saya bisa kembali. Ya, mungkin ditambahkan sedikit Ibu. Kalau tidak salah Ibu, di kesaksian pertama katakan kepada saya bahwa beruntunglah anak ini sudah sedikit mengenal Tuhan Yesus. Ya, saya juga percaya sama Tuhan Yesus karena anak-anak saya sudah kenal Tuhan Yesus. Dan apalagi saat ini kan anak-anak saya di dikajiin di pondok pesantren. Di situ saya benar-benar ngerasa takut sekali karena kita sama-sama tahu bahwa di berbagai daerah ada kasus-kasus yang mengerikan
dari pesantren. Di situ saya merasa tambah rasa ketakutan, rasa sedih. Baru ditambah lagi anak-anak saya itu di tangannya ada gelang hitam, dikasih gelang hitam. Dan pernah juga saya bertemu dengan anak saya, yang pertama kali saya bertemu, tapi dengan kondisi anak-anak saya itu membenci saya. Lihat saya aja tidak mau. Ya, dia tidak mau melihat muka saya. Sampai saya bilang, kalian apain anak-anak saya? Aku bilang. Karena saya sudah tidak tahan, saya menangis terus di sana. Kamu apain anak-anak saya? Di situ saya tanpa sadar saya langsung berdoa, ya Tuhan, sembuhkan anak-anak saya. Dan aku percaya Tuhan tidak akan melepaskan tangan mereka, karena mereka adalah milikmu sudah Tuhan. Mereka telah mengenal Engkau, aku bilang. Jadi apapun yang mereka ajarkan di sana tidak akan pernah menggoyahkan hati mereka. Karena aku percaya di dalam hati mereka adalah Tuhan Yesus. Sudah ada Tuhan Yesus di dalam hati mereka. Tuhan Yesus sudah menjamah hati mereka. Apalagi anak saya yang cewek. Anak saya yang cewek yang bernama Alia. Dia benar-benar sudah banyak yang dia hafal. Ayat-ayat dan lagu-lagu rohani. Yang pertama berumur 10 tahun bernama Ahmad Fadila, dan yang kedua umur 9 tahun bernama Alia Yulifa. Saya selalu berdoa, Tuhan bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Selalu saya berdoa siang malam dan menjauhkan dari orang-orang jahat, dari segala bahaya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, kesaksian ini semoga bermanfaat. Ada banyak pelajaran-pelajaran rohani yang bisa kita petik di sana, sehingga akan membuat kita juga akan semakin bertumbuh dalam Tuhan, sekalipun banyak tantangan persoalan hidup kita alami dalam dunia ini, tapi kita percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita. Tidak ada sesuatu apapun yang akan bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share, supaya saudara terus mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya, dan terlebih channel ini akan terus berkembang dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati.